Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam bagian ketiga di sesi sharing pembuatan soal HOTS. Sebelum kita beranjak ke yang lebih detail, kita akan review dulu apa-apa saja yang menjadi bahasan kita sebelumnya. Yang pertama kita punya skill dari abad ke-21 yang kita kaitkan dengan PISA assessment. Ya. Yang pertama tadi ada penanaman karakter. Kemudian ada stimulus untuk mengajarkan santri terhadap kemampuan atau skills yang diharapkan ya di abad ke-21 ini. Dan kemudian tadi ada sisi literasi. Bagaimana guru sebagai fasilitator menanamkan semangat membaca bagi siswa-siswi santri atau santriwati seperti itu. Dan juga tadi kita sudah bahas tentang definisi dari dimensi kognitif ya. Dari tadi ada taksonomi Bloom ya. Ada Krulik dan Rudnick dan sebagainya. Dimulai dari C1 sampai C6. Kemudian juga ada statistik yang menggambarkan posisi keberapakah kemampuan siswi di Indonesia terkait AKM, Assessment Competency Minimum, ya, yang terkait matematika, ada sains, dan juga literasi membaca, seperti itu. Baik, kali ini bahasan kita seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, kita akan membahas tentang apa-apa saja yang menjadi acuan kita dalam pembuatan soal HOTS itu sendiri, ya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya banyak sekali hal-hal yang menjadi acuan kita untuk membuat soal HOTS, ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu soal HOTS, ya. Pengertiannya, definisinya, batasan-batasannya, ya. Secara fungsionalitas apa yang akan diukur dari soal berbentuk high order thinking skills, ya. Kita punya slide di sini, ya. Bahwasanya dari pengertiannya sendiri, soal HOTS ini memiliki definisi kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall. Ya, recall the memories artinya mengingat memori. Menyatakan kembali, ya, tidak hanya menyatakan kembali juga atau restate atau explain atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recitation. Ya. Melainkan soal-soal HOTS mengukur kemampuan sebagai berikut. Ada nomor 1, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan mentransfer satu konsep ke konsep lainnya? Contohnya seperti ini. Walaupun di dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya, misalnya lagi-lagi tentang COVID-19, ya. Tapi di sini bisa kita kaitkan secara kolaboratif dengan mapel lainnya, ya. Secara konsep kebahasaan misalnya, how was the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia? And what has the government done for the solution? Bisa kita kaitkan secara prosedural nantinya, ya, terkait penanganan tersebut secara biologis, kimiawi, ataupun secara matematis menghitung data statistik dari jumlah kematian, penyebaran, dan juga pasien yang sembuh, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Ya, ketika kita menerapkan soal-soal yang bersifat high order thinking skills, di sini berarti kita memproses dan menerapkan informasi yang faktual dan secara prosedural, ya, ke dalam sebuah analisa. Ya, contohnya seperti ini. Dari informasi yang kita dapat terkait semisal kerusuhan kemarin terkait Omnibus Law misalnya, ya. Apa-apa saja yang menjadi gugatan dari masyarakat dalam unjuk rasa tersebut? Apakah betul Omnibus Law itu menimbulkan kerugian bagi para buruh, wabil khusus buruh-buruh yang sudah kontrak, ya? Ataukah justru menciptakan sebuah solusi dari banyaknya pengangguran saat ini?
Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Ya, semisal ada sebuah konteks, lalu kita kaitkan. Ya, konteksnya adalah semisal yang terkini, ya, bahwasanya nantinya akan diterapkan asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti national exam atau ujian nasional yang mewariskan kemudahan dan juga otoritas bagi setiap sekolah untuk menyelenggarakan asesmen atau ujiannya sendiri berdasarkan karakter masing-masing. Tapi minimal ada 3 komponen yang diujikan, ya, yaitu tadi matematis, secara sains maupun secara literasi seperti itu. Ya. Lalu di sini menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, ya, yang tadi sifatnya adalah dari analisa menjadi sintesa, kemudian menelaah ide dan informasi secara keseluruhan ataupun secara kritis, ya. Bahwasanya ini sangat penting untuk diterapkan dalam konsep high order thinking skills. Kemudian karakteristiknya atau secara fungsional, soal HOTS atau high order thinking skills di sini harus bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau to assess students' critical thinking, ya, in advanced mode, meminimalkan aspek mengingat dan memahami, ya, sampai meniadakan bentuk C1 dan C2, ya. Mungkin ada sisi C3-nya dalam aplikasi, hanya saja jumlahnya sedikit. Melainkan mengedepankan sisi C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 yaitu bersintesa atau mengkreasi atau to create something. Berbasis permasalahan kontekstual. Permasalahannya harus bisa dikaitkan dengan ranah atau konteks secara nyata, ya, harus terkoneksi di dunia nyata. Ya, contohnya permasalahan tentang ketidakseragaman pemahaman, ya, atas undang-undang yang diciptakan pemerintah, ataupun tentang misalnya dunia yang akan mengedepankan robot atau otomatisasi yang menggantikan buruh, atau misal tentang konteks bahayanya virus COVID-19 jika kita lalai dalam menjaga apa-apa saja menjadi larangan, dan juga mungkin terkait sesuatu yang kontekstual atau nyata di tengah-tengah masyarakat terkait rendahnya pemahaman membaca atau rendahnya semangat membaca kepada siswa atau siswi terkini, ya, yang dikaitkan dengan tuntutan nantinya, ya, di dalam dunia industri, bisnis, ataupun karir-karir lainnya seperti itu. Yang ketiga, harus memiliki stimulus yang menarik, ya. Bagaimana santri-santriwati siswa-siswi ini diberikan stimulus yang akan memberikan mereka dorongan untuk mencari tahu apa solusi dari permasalahan atau soal tersebut. Apa gunanya untuk mereka temukan masalah tersebut yang dikaitkan dengan apa yang akan mereka hadapi nantinya di masa depan, ya. Kemudian karakteristik soal HOTS di sini biasanya sesuatu yang tidak familiar atau menyuguhkan sebuah kebaharuan, ya, something new, ya, something new that can add new information for the students, seperti itu. Kebaruan, novelty, ini penting sekali, ya. Bahwasanya tidak semerta-merta apa yang diujikan kepada santri-santriwati, siswa atau siswi itu hanya itu saja, sesuatu yang outdated, sesuatu yang sudah terbelakang, informasi yang jauh ke belakang, tetapi sesuatu yang ke depan, sesuatu yang baru, yang bisa menumbuhkan sebuah dorongan, stimulus, ya, ataupun motivasi bagi santri-santriwati, siswa atau siswi untuk menambah pengetahuannya. Kemudian di sini ada sebuah statement, difficulty is not the same as higher order thinking. Ya, bahwasanya tidak semua kesulitan itu sama dengan konsep high order thinking skills atau higher order thinking atau pemikiran tingkat tinggi.
Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi ini bukanlah higher order thinking, kecuali melibatkan proses penalar, seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Ya. Misalnya dalam konteks kebahasaan, apa arti dari resesi? Ya. Nah, di sini misalnya kita kontekstualisasikan dalam ranah kebahasaan dan konteks ekonomi. Apa itu resesi? Hanya menyebutkan definisinya saja, tidak semata-mata bahwasanya soal tersebut itu bersifat HOTS atau high order thinking skills. Tapi bisa kita ejawantahkan, apa dampak resesi secara perekonomian di Indonesia terhadap eksistensi UKM atau usaha kecil menengah? Ya. Apakah semakin mematikan UKM atau menumbuh kembangkan UKM seperti itu, ya. Apa yang dimaksud dengan fiscal economic management, ya, manajemen ekonomi fiskal? Apa yang dimaksud dengan inflation atau inflasi? Itu tidak menjamin bahwasanya soal tersebut adalah high order thinking skill. Tapi bagaimana proses inflasi tersebut, ya, bisa terjadi dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, dan apa solusinya? Itulah yang dimaksud dengan high order thinking skills. Ada beberapa tantangan bagi seorang guru, ya, untuk merealisasikan soal-soal HOTS atau soal-soal yang bersifat high order thinking skills. Yang pertama, menjabarkan KD secara umum, ya, atau secara umum IPK, kompetensi dasar atau indeks prestasi kompetensi, atau kita sebut juga dengan SLO, Student Learning Outcomes, dan indikator soal. Ya, esensi dari IPK atau indeks prestasi kompetensi atau indeks pencapaian kompetensi bisa juga seperti itu, ataupun Student Learning Outcomes atau SLO adalah menentukan tujuan pembelajaran. Bahwasanya kalau kita kaitkan dengan teori di learning how to learn, making a roadmap is very important and very vital for every teacher, ya, to be given to the students. Bahwasanya menciptakan sebuah roadmap, ya, tujuan dari pembelajaran tersebut, ya, itu sangat penting diberikan kepada siswa-siswi. Bahwasanya siswa atau siswi memiliki visualisasi nantinya apa yang akan mereka capai dan apa yang akan mereka lakukan untuk pencapaian tersebut. Skills apa yang mereka perlukan untuk mencapai their key performance indicator in learning. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, ini sangat penting sekali. Materi-materi pelajaran tidak secara outdated atau informasi yang sudah digunakan bertahun-tahun lalu kemudian digunakan kembali, tidak, tapi sesuatu yang novelty, yang memiliki kebaharuan, ya, yang bersifat faktual, ya, faktual berarti fakta, ya, yang memiliki validitas informasi di masyarakat, di dunia, bersifat konseptual, ya, secara terstruktur, terkonsepsi dengan teratur, ya, prosedural, memiliki prosedur dalam langkah-langkahnya, dan juga metakognitif, tidak hanya secara kognitif tapi juga secara afektif dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga, menentukan langkah-langkah pembelajaran, steps of learning. Ini penting sekali. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum 2013, ada, ya betul sekali, ya, ada elaborasi, ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, ya, seperti itu. Kemudian di dalam C1 sampai C6, ya tadi ada mengingat, ada memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan terakhir, ya, sintesa atau mengkreasikan. Kemudian menentukan media dari sumber-sumber belajar. Walaupun santri-santriwati, siswa atau siswi diberikan kebebasan untuk mencari sumber belajar, wabil khusus dalam pemanfaatan internet untuk belajar, tetapi guru di sini juga memiliki peranan yang lebih penting dalam mendirect atau mengarahkan sumber-sumber belajar yang aman, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, baik secara konten maupun validitasnya, ya. Kemudian menentukan bentuk instrumen penilaian, ya. Bentuk instrumen penilaian ini haruslah secara valid mengkonstruksikan
ya, dan menilai kemampuan santri, santriwati, siswa atau siswi secara utuh, bukan hanya secara parsial. Ya, contohnya dalam mengukur kemampuan berbahasa Indonesia maupun Inggris, ya tidak hanya dilakukan multiple choices, tapi juga misalnya dilakukan listening, lalu fill in the blanks, ada juga dilakukan menganalisa sebuah diagram, diejawantahkan ke dalam deskripsi, ya, dengan sentence yang secara terstruktur itu benar gramatikanya atau kosakatanya, ataupun secara klausanya seperti itu. Dan juga di sini kita ujikan santri untuk menganalisa sebuah permasalahan secara kontekstual yang juga distimulus apa solusi dari permasalahan tersebut. Menyusun stimulus HOTS, ya stimulus yang barusan kita bahas teman-teman. Yang pertama bisa juga kita seperti ini. Pilihlah beberapa informasi yang dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Contohnya ada sebuah grafik tingkat pengangguran di Indonesia, ya, dibandingkan dengan tingkat pendidikannya, seperti itu. Ya misalnya tingkat pengangguran yang jenjang S1 itu berapa, ya, atau jenjang sarjana dibandingkan dengan jenjang di bawahnya, SMA, SMP ataupun SD. Lalu mungkin bisa dikaitkan dengan variabel X lainnya, ya, yaitu skills, ya. Misalnya dengan lulusan SD namun dengan skills tertentu, apakah seorang warga negara memiliki status bekerja atau menganggur, seperti itu. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Ya, misalnya dalam sebuah konteks keagamaan misalnya, ya, dalam interpretasi dalam Al-Quran misalnya, ya, di dalam surah tertentu, ayat tertentu, apa hubungannya dengan kontekstualisasi di dunia nyata, ya, baik itu secara harafiah maupun secara interpretatif, ya. Apa analisanya seperti itu? Apa kesimpulannya? Ya. Apa yang bisa santri-santriwati lakukan dalam pengejawantahan dalil hadis, ya, maupun ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, seperti itu. Kemudian ada juga tips, yaitu memilih kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik, yaitu sesuatu yang terkini, yang bersifat novelty, yang memotivasi peserta didik untuk membaca, kecuali untuk mapel bahasa Indonesia. Sejarah boleh tidak kontekstual, ya. Bahwasanya di sini kita kontekstualisasikan semuanya, ya, sekalipun itu matematis ataupun bersifat sains atau scientific, ke dalam sebuah study case atau case study atau studi kasus, ya, di mana konteksnya di sini adalah secara deskriptif. Santri diminta untuk bernalar dalam konteks tertentu dan menganalisa apa problemnya dan apa solusinya. Terkait langsung dengan pertanyaan, ya, secara fungsional, ya, apa-apa saja yang menjadi hipotesa dan solusi, ya. Sebelum melangkah ke langkah-langkah menyusun soal HOTS di sini teman-teman, mungkin kita bisa refer ke contoh-contoh soal yang bisa men-trigger santri, santriwati, siswa atau siswi, ya, untuk berpikir kritis, misalnya di dalam soal UTBK, SNMPTN, SBMPTN, ataupun soal-soal national exams terdahulu, ya, yang di mana di sini siswa atau siswi diminta untuk menemukan sebuah ketidaktepatan dalam sebuah konsep, misalnya, ya. Semisal dalam sebuah konsep kewarganegaraan, ya, di mata pelajaran misalnya PKN yang menjadi salah satu ujian, ya. Misalnya dalam konteks pasal 33 bahwasanya air, tanah, ya, dan segala sesuatu yang bersifat menjangkau, ya, ranah hidup masyarakat, ya, dikuasai oleh negara,
Tetapi di sini banyak sekali sektor-sektor swasta yang menguasainya, misal seperti itu. Ya, bahkan ada kabar bahwasanya pemerintah menjual aset negara kepada asing yang sebenarnya itu meliputi ranah hidup masyarakat luas, ya seperti misalnya Indosat, ya atau bersifat kelistrikan atau air, ya bahwasanya di beberapa lahan di pegunungan sana, ya diberikan kepada sektor swasta, ya untuk mereka jual kepada kita, lalu kita diberikan harga mahal. Apa indikasinya? Apa implikasinya? Apa dampak yang bisa diakibatkan, misal seperti itu, secara HOTS ya, secara high order thinking skills, atau secara misalnya biologis, bahwasanya masyarakat semakin melegalkan program KB atau keluarga berencana, ya, yang secara biologis atau secara kimiawi mengandung banyak sekali zat yang merugikan tubuh manusia sebenarnya, ya, dan juga mengurangi keunggulan bibit, misal bibit calon keturunan, ya, yang nantinya akan membawa berbagai mungkin penyakit turunan dan sebagainya, atau berimbas secara kimiawi terhadap tubuh calon keturunan tersebut. Ya, ini bisa menjadi soal-soal yang menarik, teman-teman, ya, yang bisa kita kaitkan dengan novelty atau kebaruan yang nantinya akan menstimulus nalar santri, santriwati, siswa atau siswi untuk mencari tahu kenapa bisa begini, apa permasalahannya, dianalisa, kemudian dihipotesakan, lalu apa solusinya. Kemudian dengan menyusun kisi-kisi soal, di sini akan menerangkan atau membuat soal tersebut nantinya akan semakin terang. Apa jawaban yang diharapkan dan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Dengan adanya stimulus yang menarik, di sini akan memacu motivasi peserta didik untuk bersemangat mencari tahu apa yang menjadi solusi atau bagaimana cara menjawabnya dengan informasi yang faktual atau valid. Kemudian menulis butir-butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal ini juga penting, merupakan strategi yang sangat-sangat tepat, ya. Bahwasanya soal itu akan secara referensial terkait, ya, dengan apa-apa saja yang menjadi SLO atau Student Learning Outcomes, atau tadi kita bilang, ya betul sekali ya, indeks atau indikator pencapaian kompetensi, seperti itu. Membuat pedoman penskoran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah marking scheme, ya, atau kunci jawaban. Ini juga bisa semakin clarify atau memperjelas, ya, apa-apa saja kompetensi yang ingin dicapai dengan adanya soal HOTS atau high order thinking skills tersebut, ya. Di sini ada tips secara spesifik dan definitif. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata, di mana penyajian kasus nyata memungkinkan proses menelaah informasi. Ya, tadi kita sudah jabarkan bahwasanya dengan kita mengkontekstualisasikan semua soal di sesuatu yang benar-benar terjadi, ini akan semakin memberikan sebuah tidak hanya piktorial, tapi juga secara konkret akan tercipta visualisasi di dalam benak santri, santriwati, siswa atau siswi untuk menemukan solusi dari pemecahan soal tersebut. Berikan pertanyaan yang terkait analisa visual. Melalui analisa visual bagian yang kompleks, maka tingkat berpikir ordernya lebih tinggi, betul sekali ya. Contohnya, sesuatu yang bukan HOTS atau soal yang bukan HOTS adalah apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan, ya. Nah, di sini ini hanya proses menjelaskan atau menyebutkan, ya, menyebutkan apa di dalam food chain, apa role dari eagles di sini, ya. Melainkan di dalam high order thinking skills question atau soal HOTS, seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Ini kita kontekstualisasikan dengan dunia nyata, ya, dengan grafis yang bisa dimengerti secara piktorial oleh santri, santriwati, siswa atau siswi.
yang nantinya akan menstimulus proses benalar siswa atau siswi dalam menemukan jawaban tersebut. Tentunya jawaban yang panjang dan deskriptif, yang analytical, ya, yang scientific. Kemudian tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Contoh, abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa di suatu sekolah yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Diunggah seorang pelajar di media sosial. Nah, ini ada ceritanya hoax seperti itu ya. Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas sehingga memicu konflik antar suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Setujukah kamu? Nah, di sini kita menstimulus santri, santriwati, siswa atau siswi untuk memberikan sebuah decision making. Ya, santriwati, santri ataupun siswi ataupun siswa akan distimulus untuk membuat sebuah keputusan dengan proses penalaran mereka. Tentunya didahului dengan proses mengingat dulu, memahami dulu, mengaplikasikan. Nah, baru di sini menganalisa. Ya, apakah nanti santri atau santriwati setuju, siswa atau siswi setuju? Ya, tentunya dengan penjelasan yang secara komprehensif, ya, akan dituliskan, dijabarkan seperti itu. Gunakan bentuk soal yang beragam, itu juga penting, tidak hanya pilihan ganda, melainkan juga uraian, esai yang menjodohkan, dan juga choosing more than one possible answers, itu juga bisa. Ya, nanti kita akan bahas tentang contoh soal di bagian terakhir, yaitu bagian keempat. Ya, namun saya ingin teman-teman memahami terlebih dahulu bagaimana prosedur pembuatan soal HOTS atau High Order Thinking Skills di sini. Mungkin teman-teman bisa memberikan catatan apa-apa saja yang sudah saya jelaskan, ya, ataupun masukan di dalam catatan tersebut. Baik, itu saja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.